Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Di video kali ini saya akan membuat video terkait mengerjakan contoh soal latihan pada soal praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Nah, ini adalah contoh soal latihan untuk akuntansi pengakuan dan pengukuran piutangnya. Di sini ada contoh soal di mana ini adalah transaksi yang terjadi pada SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten Binara selama tahun 2019. Nah, ini hanya contoh soal ya untuk latihan kita, di mana pada tanggal 3 Januari 2019 ditetapkan piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan sebesar 1.200.000.000 rupiah. Nah, di sini ada 5 contoh transaksi ya. Pene- Penetapan piutang, lalu ada terkait penerimaan pembayaran dan juga ada terkait dengan perkiraan untuk piutang yang tidak dapat ditagih. Jadi dari contoh soal ini ya, kita diminta untuk membuat jurnal mencatat transaksi pembukuan SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten Binara. Nah, kita nih mau bikin jurnal. Oke. Di sini kita akan membuat jurnal. Ada 2 macam jurnal yang harus kita buat, yaitu jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran ya. Oke, kita akan dimulai dari tanggal 3 Januari. Ditetapkan piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan sebesar 1.200.000.000. Dari contoh soal ini, pastinya di jurnal finansial harus kita catat. Kita buat dulu tanggalnya, contohnya adalah tanggal 3 Januari 2019. Berarti ditetapkan, berarti debitnya adalah piutang, ya ini piutang, piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan. Nilainya adalah 1.200.000.000 rupiah. Ya, kreditnya adalah pendapatan PBB, pendapatan PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk LO. Ini laporan operasional kita nanti buat di laporan operasional. Jadi kalau jurnal finansial ini adalah kaitannya dengan membuat laporan operasional. Kalau yang jurnal pelaksanaan anggaran ini berkaitan dengan laporan realisasi anggaran. Oke, ini adalah jurnal yang dibuat untuk terkait ditetapkan piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan pada contoh soal SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten Binara. Ini hanya contoh soal. Oke, kalau udah kita lanjut lagi untuk transaksi berikutnya tanggal 6 Januari. Di mana di sini dicontohkan ditetapkan retribusi parkir tepi jalan umum adalah 304 juta. Oke, kita akan catat dari jurnal ini, transaksi ini ke dalam jurnal. Tanggalnya dulu kita catat, tanggal 6. Tanggal 6 Januari. Berarti debitnya adalah piutang
retribusi parkir tepi jalan umum. Kreditnya adalah pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum (LO), yaitu sebesar 304 juta. Oke, ini adalah jurnal. Ini untuk jurnal finansial. Nah, bagaimana dengan jurnal pelaksanaan anggarannya ya? Kalau yang terkait dengan ditetapkan piutang di jurnal finansial kita catat, tapi kalau di jurnal pelaksanaan anggaran ini untuk tanggal 3 dan 6 ini tidak kita jurnal. Jadi ini tidak dibuat jurnal, tidak ada jurnalnya. Ya, yang kita buat jurnal nanti untuk di jurnal pelaksanaan anggaran yang ada kaitannya dengan kasnya. Oke, ini berarti tidak ada dibuat jurnal. Lanjut berikutnya ya, terkait dengan contoh soal ini. Ini contoh soal ya latihan kita. Tanggal 2 Oktober 2019, Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan sebesar 950 juta. Nah, dari ditetapkan piutang tadi yang 1.200.000.000, ternyata Bendahara Penerimaan SKPD menerima 950 juta. Dari transaksi yang terjadi tanggal 2 Oktober ini, maka kita akan membuat jurnalnya. Oke, jurnalnya adalah debitnya, ya ini tanggalnya kita buat dulu. Tanggal 2 Oktober 2019. Debitnya adalah kas di bendahara penerimaan. Kreditnya adalah piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan. Nilainya berapa? Nilainya yang ada di sini 950 juta. Oke, ini adalah jurnalnya. Nah, bagaimana dengan jurnal yang dibuat untuk jurnal pelaksanaan anggaran? Nah, ini baru kita buat jurnalnya ya. Untuk tanggal 2 Oktober ini baru kita buat jurnal. Jurnalnya pastinya adalah perubahan sal. Kreditnya adalah pendapatan, ya ini kita ambil akun nama ini. Pendapatan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Kan kita terima uangnya dari apa namanya? Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan. Nah, karena ini untuk laporan realisasi anggaran, kita buat tambahnya adalah LRA. Jadi ini nanti membantu dalam penyusunan laporan keuangannya. Nilainya adalah 950 juta. Nah, seperti ini. Oke, udah. Lanjut tanggal 29 Oktober. 29 Oktober, Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum 180 juta. Nah, yang tadinya ditetapkan kan parkirnya 304 juta. Nah, yang diterima tanggal 29 Oktober adalah 180 juta. Nah, kita harus catat di sini tanggal 29 Oktober. Oke, kita catat tanggal 29 Oktober. Berarti kas di bendara penerimaan kreditnya adalah piutang retribusi parkir tepi jalan umum. Nilainya adalah 180 juta. Seperti ini. Nah, bagaimana dengan yang ini pelaksanaan anggaran? Sama, kita juga jurnal di sini ya. Debitnya adalah perubahan sal, kreditnya adalah pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum. Dan ada LRA-nya. Nilainya adalah 180 juta.
Oke. Lanjut lagi transaksi contoh soal kali ini yang terakhir ya, contoh soal kali ini. Di mana ini terkait dengan piutang. 31 Desember 2019, piutang PBB perdesaan dan perkotaan yang diperkirakan, ya ini diperkirakan tidak dapat ditagih itu ditetapkan 11 juta. Lalu sedangkan piutang retribusi parkir tepi jalan umum itu diperkirakan tidak dapat ditagih adalah 8 juta. Jadi kita harus membuat ini adalah sejenis jurnal penyesuaiannya. Jadi berapa yang kita buat di dalam jurnal penyesuaian terkait pengisian piutang pendapatan. Berarti debitnya adalah di jurnal finansial, beban penyisihan piutang pendapatan. Kreditnya adalah penyisian piutang pendapatan. Nah, ini debitnya beban penyisian piutang pendapatan. Kreditnya penyisian piutang pendapatan. Nilainya berapa? 11 juta. Ini yang dari apa namanya, PBB perdesaan dan perkotaan ya, piutang yang tidak dapat ditagih 11 juta. Lalu dari retribusi parkir tepi jalan umum 8 juta, berarti 11 ditambah dengan 8 juta. Berarti 19 juta. Hmm. Terus bagaimana dengan jurnal pelaksanaan anggaran untuk tanggal 31 Desember di sini? Oke, kalau yang ini tidak perlu di jurnal ya, tidak ada jurnalnya. Jadi yang ada jurnalnya, yang ada penerimaannya saja. Jadi kalau membuat antara jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran, kalau jurnal finansial segala kegiatan ini dicatat di jurnal finansial, tapi kalau di pelaksanaan anggaran tidak. Ini yang kita catat kalau ada penerimaannya, terus nanti kalau ada pengeluaran baru kita catat. Kalau di pengakuan dan pengukuran piutang ini yang berkaitan dengan penerimaan piutangnya, pengakuan piutang, lalu penerimaan piutang, lalu ada penyesuaian terhadap penyisian piutang, kita catat. Tapi kalau di pelaksanaan anggaran cukup saat penerimaan piutang saja. Demikian video kita kali ini membahas contoh soal latihan akuntansi pengakuan dan pengukuran piutang untuk soal pada praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.